Gagal menikah karena calon suami terlanjur menghamili wanita lain. Assalamualaikum sahabatku semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas dan membacakan cerita dari salah satu klien yang dikirim melalui email saya. Di email saya ayundaniken@gmail.com. Namun sebelum saya membahasnya, untuk sahabat yang belum subscribe channelnya Ayundaniken, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya juga. Dan untuk sahabat yang sudah subscribe, silahkan bisa share video saya ke sosial media kalian semuanya. Ya, ceritanya seperti ini. Assalamualaikum Bunda, saya LL. Terima kasih telah membaca email saya ini. Saya ingin cerita masalah asmara yang saat ini saya alami. 4 tahun yang lalu, saya mulai pacaran sama pria yang saya panggil Mas Ek. Dia teman sekantor saya. Dan kita ketemu pertama kali saat sama-sama magang di kantor itu. Dan singkat cerita, saya merasa cocok sama dia. Dan dia pun seperti itu. Dan kita memutuskan untuk pacaran. Dia sangat dewasa. Itu yang bikin saya makin cinta sama dia. Dan banyak yang bilang kalau saya sangat beruntung bisa pacaran sama dia. 4 tahun menjalin hubungan, tentu saja saya pikir sudah cukup buat kita untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Akhirnya kita memutuskan untuk tunangan tahun 2022 kemarin. Dan rencananya akhir tahun 2023 kita menikah. Saya pun awal tahun sudah mempersiapkan beberapa hal Bunda, seperti cek gedung, catering, dan juga WO. Tapi di akhir bulan Juli kemarin, dia memutuskan untuk menunda pernikahan itu. Bahkan bilang kalau kita tidak bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan. Bisa dibayangkan Bunda, gimana rasanya saya saat ini? Sejujurnya, aku pikir itu prank. Tapi dia sampai hati memblokir nomor saya. Dan saat ditemui di kantor, dia menghindar. Hingga pada akhirnya, saya bertemu sama orang tuanya. Dan di situ, mereka menjelaskan bahwa Mas Ek telah menghamili Mbak Y. Dan parahnya lagi, usia kehamilannya sudah hampir 5 bulan. Jujur, saya sangat kecewa. Rasanya waktu 4 tahunku terbuang sia-sia. Aku gak mau ngapa-ngapain lagi. Bahkan saat itu, saya pengen resign dari kerjaan, biar gak lihat muka dia lagi. Tapi semakin hari, semakin sadar sih kalau dia memang bukan jodoh terbaikku. Aku sudah berusaha melupakan dia. Tapi masalahnya sekarang, rasanya saya sudah mati rasa sama pria. Setiap kali udah deket sama pria, saya kayak trauma dan gak mau dideketin gitu. Tolong saya Bunda, saya pengen menghilangkan rasa trauma ini dan juga pengen ketemu jodoh terbaik saya. Terima kasih. Baik, dari kisah Ibu LL ini, beliau ingin menghilangkan perasaan mati rasa yang dia alami saat ini. Dan sebelum saya berikan solusi untuk menghilangkan perasaan mati rasa yang dia alami, maka sahabat perlu tahu beberapa tanda jika seorang wanita mengalami mati rasa. Ya, tanda yang pertama ya, jika seorang mengalami mati rasa adalah dia merasa jauh dari orang lain, selalu merasa hidupnya gitu-gitu aja. Dan di sini ngerasa sendiri, padahal dia punya banyak teman. Kalau ada masalah, perasa dia paling payah, paling sial, dan orang gak mau nolong dia. Yang kedua, sudah gak punya minat sama sekali. Mungkin awalnya kamu adalah orang yang suka jalan, pergi ke mall, pergi baca buku di perpustakaan. Tapi ketika kamu mengalami mati rasa, tiba-tiba kamu seperti nggak mau melakukan itu. Jadi males dan bawaannya nggak ada semangat untuk melakukan hobi kamu dan lebih pilih mengurung diri. Dan yang terakhir, sulit bahagia. Karena merasa hidupnya itu sendiri, merasa sial, dan udah nggak ada minat buat melanjutkan hobinya, maka dia akan sulit untuk bahagia. Dia lupa caranya bahagia, karena semua terasa sama dan datar-datar aja. Bahkan kondisi seperti ini, jika dilanjutkan secara terus-menerus dan tidak dicari solusinya, maka akan menarik energi negatif ke dalam tubuh. Sehingga aura daya tarik akan meredup, aura jodohnya juga tertutup dan akan sulit bertemu dengan jodohnya.
Oleh karena itu, kalau kamu saat ini sedang mengalami mati rasa atau punya teman yang mengalami mati rasa, segera sembuhkan. Bagaimana cara untuk menyembuhkannya? Yang pertama, cobalah untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan saat ini. Caranya macam-macam ya, kamu bisa curhat ke sahabat, ke orang tua, atau ke konsultan asmara. Ceritakan pelan-pelan apa yang kamu rasakan saat ini. Selain itu, lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlama sujudmu, curhat kepada Allah. Insya Allah hatimu akan lebih tenang daripada sebelumnya. Dan yang terakhir, kamu bisa melakukan kegiatan baru yang bikin kamu semangat kembali. Maksimalkan ikhtiar yang kamu lakukan dengan melakukan terapi pemurnian kolbun. Iya, melalui terapi ikhtiar ini, maka pelan-pelan rasa sakit yang kamu alami pasca gagal nikah bisa sembuh perlahan-lahan. Iya, melalui terapi ini, sahabat akan saya bimbing secara spiritual untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif akibat gagal nikah. Nah, untuk sahabat yang ingin mengikuti layanan terapi pemurnian kolbun, silakan sahabat bisa menghubungi saya melalui nomor di bawah ini. Iya, insya Allah ya sahabat ya, dengan melakukan beberapa hal tersebut, pelan-pelan kamu bisa lebih membuka hati kembali pasca ditinggal menikah. Ya, terima kasih untuk sahabat yang sudah menyimak video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.